man. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Driven to Kills yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang mantan mafia paling disegani kepada sekelompok orang yang telah mencelakai anaknya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ruslan yang sedang bersama pacarnya di suatu tempat. Di mana saat itu si pacar mengajak Ruslan untuk bermain tebak-tebakan, dan jika Ruslan salah maka tangannya akan terluka oleh paku. Namun beruntung Ruslan yang memiliki insting yang kuat, ia pun bisa menyelesaikan tebak-tebakan tersebut dengan sangat mudah. Kemudian adegan berpindah ketika Ruslan sedang di apartemennya, dan tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang. Ternyata, orang tersebut adalah mantan istrinya yang bernama Catherine, yang memberitahu Ruslan kalau anak mereka akan segera menikah. Dan karena hal itulah Catherine sengaja menghubungi Ruslan, untuk mengundang dan menjadi wali di hari H pernikahan anak mereka. Selain itu, Catherine juga menyuruh Ruslan untuk segera berangkat ke Rusia, karena ternyata Catherine dan anaknya itu kini telah menetap di sana. Singkat cerita, Ruslan pun berangkat ke Rusia, lalu sesampainya di sana ia lebih dulu mendatangi teman lamanya yaitu seorang rekan yang merupakan pemilik sebuah bar. Saat itu si teman terlihat sangat senang melihat Ruslan kembali, setelah lama tak jumpa karena jarak yang memisahkan. Lalu setelah lama berbincang temannya itu memberikan uang kepada Ruslan, dengan sebuah pistol sebagai balas budi kepada Ruslan di masa lalu. Tak lama saat Ruslan akan keluar, terlihat ada dua orang preman bengis yang mencoba mengganggunya. Namun beruntung Ruslan pun dapat melumpuhkan kedua preman tersebut, dengan skill kecepatan yang benar-benar sangat mantap. Setelah dari sana Ruslan pun pergi ke rumah Catherine, dan di sana ia disambut oleh suami baru Catherine yang bernama Terry. Di sana juga ada Catherine yang terlihat sangat senang, karena Ruslan alias popotongannya bisa hadir di pernikahan anaknya. Sampai tak lama dari itu Ruslan juga bertemu dengan anak kandung kesayangannya, yaitu Leni alias mantan pacar saya. Lalu ketika Ruslan dan Leni sedang berbincang sambil melepas rindu, tiba-tiba datang calon suami Leni yang bernama Stephen. Sementara Ruslan yang sempat melihat tato di tangan Stephen, ia pun secara langsung menyuruh Leni keluar, karena ia akan berbicara berdua dengannya. Setelah Leni pergi, Ruslan pun langsung bertanya kepada Stephen, apakah Stephen seorang gangster atau bukan. Namun saat itu Stephen menjawab kalau ia hanya orang biasa, sementara tato di tangannya adalah warisan dari ayahnya. Setelah itu Ruslan kembali menghampiri Leni, dan di sana ia memberikan sebuah cincin milik ibu Ruslan kepadanya. Lalu tak lama dari itu Terry dan Stephen pun menghampiri mereka, untuk berpamitan kalau mereka akan pergi ke gereja lebih dulu, di mana pernikahan Leni dan Stephen akan berlangsung di sana. Sementara Leni yang sempat menawarkan Ruslan untuk satu mobil dengan Terry, dengan tegas Ruslan tolak karena ia akan mampir dulu ke kedai untuk membeli kopi. Tak lama setelah mereka pergi terlihat Leni dan ibunya yang masih sibuk, mempersiapkan diri agar terlihat lebih cantik. Namun di balik itu terlihat dua pria asing yang masuk ke dalam, dan ternyata mereka ini adalah pembunuh bayaran yang berniat akan menghabisi Leni dan ibunya. Di tempat lain Ruslan yang sedang nongki alias nongkrong bareng ngopi, ia sangat terkejut setelah mendapat kabar kalau Leni dan ibunya baru saja diserang oleh orang tak dikenal. Lalu setelah Ruslan kembali ke rumah ia melihat kalau sudah banyak polisi, dengan mantan istrinya yang sudah tewas, dan anak tercintanya yang sedang dalam keadaan kritis.
Sampai saat itu juga seorang detektif yang bernama Norden menghampiri Ruslan, lalu mengatakan kalau ia akan mencari dan menangkap si pelaku secepatnya. Di sana Norden juga menyangka kalau motif dari kejahatan ini adalah perampokan, karena diketahui banyak barang berharga yang hilang termasuk cincin yang diberikan oleh Ruslan kepada Leni. Tak lama kemudian Terry dan Stephen datang, dan mereka sangat syok setelah mengetahui kalau Catherine meninggal dan Leni sekarat. Namun saat itu Ruslan sendiri terlihat menaruh curiga kalau Terry dan Stephen ada kaitannya dengan semua kejadian ini. Kemudian adegan pun berpindah ke rumah sakit, di mana tempat Leni dirawat saat ini. Di sana terlihat juga Ruslan yang diberitahu oleh Norden, kalau Leni masih beruntung bisa selamat meski banyak luka tikam yang terbilang sangat parah. Lalu Ruslan pun menghampiri Leni yang saat itu masih tidak sadarkan diri, dan berkata kalau ia akan sesegera mungkin mencari dan membalas kekejaman ini dengan lebih kejam. Sampai pembicaraan itu terdengar oleh seorang dokter, yang kemudian menyahut dengan mengatakan kalau seorang ayah memang harus membalas orang yang menyakiti anaknya. Keesokan harinya terlihat Terry yang sangat santai, yang padahal ia baru saja ditinggal meninggal oleh istrinya sendiri. Ternyata di sana juga sudah ada Ruslan yang sedang menunggu, dan meminta Terry untuk memakamkan Catherine di pemakaman keluarga saja. Lalu saat sedang berbincang seketika saja Terry menjadi diam, ketika Ruslan mengatakan jika wajah Terry terlihat tidak asing baginya. Pada malam harinya Ruslan menghampiri sekelompok gangster untuk mengajak mereka bekerja sama dalam mencari si pelaku. Namun ketika Ruslan mengeluarkan uang untuk membayar mereka, tiba-tiba saja para gangster itu malah akan menghabisi Ruslan. Sampai akhirnya dengan mudah Ruslan pun berhasil menghabisi mereka, dan kita masih belum diberitahu siapakah sosok Ruslan yang sebenarnya. Keesokan harinya Ruslan kembali datang ke bar milik temannya, dan ternyata di sana sudah ada Stephen yang terlihat sedang galau. Lalu tak lama dari itu datang sekelompok mafia yang dikenal sangat bengis, yang diketuai oleh seorang pria bernama Mikhail alias ayah dari Stephen. Dan di sana Mikhail mengatakan kepada Ruslan kalau ia akan ikut membantu untuk mencari pelaku yang telah berbuat jahat kepada anaknya. Tak lama kemudian datang lagi sekelompok orang menghampiri mereka, dan ternyata semua mafia kelas kakap yang ada di sana sudah tahu dan sudah kenal dengan Ruslan. Dan diketahui kalau Ruslan ini ternyata seorang mantan mafia Rusia, yang dikenal sangat bengis dan pernah berkuasa di masa lalu. Bahkan, Mikhail alias ayah dari Stephen juga salah satu musuh Ruslan, atau bisa dibilang mereka berdua adalah musuh bebuyutan abadi. Setelah Ruslan pergi, Mikhail menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Ruslan, karena ia takut kalau Ruslan akan menguasai wilayahnya kembali. Lalu saat itu juga Ruslan dan Stephen mendatangi sebuah tempat pegadaian barang, untuk mencari cincin yang ia berikan kepada anaknya. Dan benar saja cincin tersebut berada di sana, sehingga Ruslan bertanya siapa yang telah menjual cincin tersebut. Namun orang itu malah diam dan enggan mengatakannya, hingga Ruslan harus memberi pelajaran karena orang itu malah mencacinya. Sampai akhirnya orang itu pun mau mengatakan, kalau orang yang telah menjual cincin itu adalah ketua dari pembunuh bayaran. Ruslan yang memang seorang mantan mafia besar di negara tersebut, secara langsung mengetahui lokasi keberadaan mereka. Ia lalu memancing para pembunuh bayaran itu dengan menembakkan senjatanya ke atas, sehingga membuat Rudy alias ketua di sana terpancing. Dan diberitahu kalau Rudy lah orang yang telah menghabisi Catherine, dan membuat Leni alias anak dari Ruslan harus sekarat. Lalu di sana Rudy pun langsung menyuruh semua anak buahnya, untuk menghabisi Ruslan sampai terjadilah baku tembak di antara mereka. Saat Ruslan berhasil memojokkan salah satu dari mereka, Ruslan bertanya di mana keberadaan Rudy alias ketua dari mereka.
Namun belum sempat orang itu mengatakannya, tiba-tiba saja Stephen yang murka pun malah menembak orang tersebut. Sampai karena hal itulah kini Ruslan pun menjadi sedikit kecewa atas tindakan Stephen yang padahal orang itu sempat akan mengatakannya. Sementara Rudy yang saat itu berhasil melarikan diri, ia bertemu dengan Mikhail yang ternyata dalang dari kejahatan tersebut adalah Mikhail. Di mana Mikhail ini sengaja memanfaatkan Stephen anaknya untuk mendekati anak Ruslan, karena Mikhail sendiri masih mempunyai dendam terhadap Ruslan di masa lalu. Lalu di sini Mikhail yang kesal karena Rudy tidak berhasil membunuh anak Ruslan, ia pun langsung menembak telinganya dan menyuruhnya untuk segera menghabisi Ruslan. Let's go. Pada malam harinya terlihat Ruslan dan Stephen yang pergi ke sebuah klub untuk mencari petunjuk sekaligus memancing Rudy datang. Saat itu Ruslan berpikir kalau Rudy pasti tidak akan terima, karena sebagian anak buahnya telah Ruslan habisi dengan sangat sadas. Dan benar saja tak lama saat Ruslan di sana, ia dihampiri Rudy dan anak buahnya hingga mereka terlibat baku hantam. Dengan sangat mudah Ruslan pun dapat melumpuhkan Rudy, lalu ia kembali baku hantam dengan yang lain. Di balik itu Rudy yang kembali sadar dari pingsannya, ia mengatakan kalau Stephen seharusnya membantunya, karena dalang dari penyerangan itu adalah Mikhail alias ayah Stephen sendiri. Lalu Stephen yang mendengar fakta sebenarnya dari semua ini, ia sangat tidak menyangka karena ayah kandungnya sendiri telah melakukan hal yang benar-benar sangat kejam. Sampai akhirnya Ruslan pun berhasil menghabisi mereka, namun dengan waktu yang bersamaan tiba-tiba polisi datang menyergap mereka. Sementara Stephen yang berusaha kabur melalui jalan belakang, ia dihampiri oleh Mikhail yang langsung menyuruh Stephen untuk menjauhi keluarga Ruslan. Namun Stephen yang tidak menyangka dan sakit hati dengan kelakuan ayahnya itu, dengan murka ia menembakkan beberapa peluru ke mobil ayah bengisnya itu. Keesokan harinya terlihat Ruslan yang diinterogasi oleh detektif Norden, sementara Rudy juga diinterogasi oleh detektif lainnya. Namun tak lama dari itu terlihat Terry yang datang atas perintah Mikhail, yang sudah menyogok Norden sehingga Ruslan bisa langsung dibebaskan. Lalu saat sedang berjalan keluar Terry mengatakan kepada Ruslan, kalau Mikhail lah yang telah membebaskannya. Namun tak lama kemudian Rudy dan anak buahnya juga sudah bebas, dan ternyata Mikhail sengaja membebaskan Ruslan agar ia bisa menghabisinya dengan mudah. Di sini Terry juga meminta maaf karena ia telah menjebak Ruslan, dan mengaku kalau ia terpaksa mengikuti perintah dari Mikhail, termasuk merelakan istrinya dihabisi demi balas dendam Mikhail terhadap Ruslan. Karena diketahui kalau saat itu Mikhail sempat mengancam Terry, dan akan menghabisi Terry jika Terry tidak menuruti perintahnya. Sampai setelah Terry menjelaskan dan pergi dari sana, kini Ruslan pun dengan gagah melakukan aksinya. Dengan mudah semua anak buah Rudy berhasil Ruslan habisi, lalu ia saling baku tembak dan saling kejar-kejaran dengan Rudy. Sampai di suatu tempat mereka pun terlibat baku hantam, namun pada akhirnya Ruslanlah yang berhasil menghabisi Rudy. Keesokan harinya terlihat Terry yang akan masuk ke dalam mobil, dan di sana sudah ada Stephen yang langsung menodongkan pistolnya. Saat itu Stephen mengetahui kalau Terry telah bersekongkol dengan Mikhail, dan ia bermaksud akan menghabisi Terry. Namun tak lama dari itu Ruslan juga masuk ke dalam mobil itu, lalu ia meminta Stephen untuk tetap tenang dan jangan terburu-buru. Di sana Ruslan juga mengatakan kalau Terry tetap ingin hidup, maka ia harus memberikan informasi penting tentang Mikhail yang bengis itu. Lalu karena takut kini Terry pun mengatakan kalau Mikhail dan anak buahnya akan menyerang rumah sakit untuk menghabisi Lenny alias anak Ruslan. Sampai setelah mengetahui hal itulah kini Ruslan pun langsung memerintahkan Terry untuk segera membawanya ke rumah sakit itu. Setelah sampai di rumah sakit Ruslan menyuruh Stephen dan Terry untuk tetap di sana, sementara dirinya akan melakukan sesuatu untuk menyambut kedatangan Mikhail dan anak buahnya. Sementara di balik itu Mikhail sendiri sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan, dan bahkan kelompok mereka memakai rompi polisi agar mempermudah rencananya. Tak lama saat Mikhail dan anak buahnya masuk,
Ruslan juga terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Sampai Mikhail dan kelompoknya yang mulai terpojok, mereka pun berusaha berpindah dari ruangan tersebut. Sementara di balik itu orang-orang yang ada di sana berusaha untuk keluar, namun sebagian dokter dan pasien masih ada yang berada di dalam ruangan. Lalu ketika komplotan Mikhail sedang berusaha mencari kamar Leni, tiba-tiba Ruslan kembali muncul lalu menembakkan senjatanya. Saat tembak-tembakan berlangsung tiba-tiba saja Ruslan menghilang, sementara Mikhail dan komplotannya menemukan keberadaan para dokter. Lalu setelah Mikhail bertanya dan mengetahui keberadaan kamar Leni, ia dan anak buahnya langsung bergegas menuju kamar itu. Sampai tak lama setelah Mikhail dan anak buahnya sampai di sana, Ruslan pun secara langsung menyerang mereka. Saat Mikhail dan satu anak buahnya ke atas, terlihat Ruslan yang ternyata sudah menghilang. Lalu mereka pun memutuskan untuk berpencar, hingga ketika anak buah Mikhail menembakkan senjatanya ke berbagai arah, dengan cepat Ruslan pun berhasil menghabisinya. Di balik itu Mikhail yang tidak berhasil menemukan Ruslan, ia pun berteriak dan menantang Ruslan untuk berduel. Sampai karena hal itulah kini Ruslan pun datang, menerima tantangan itu hingga baku hantam pun terjadi. Sampai pada akhirnya Ruslan pun berhasil menghabisi Mikhail dengan sangat brutal dan benar-benar sangat sadas. Lalu setelah itu terlihat para polisi yang mulai berdatangan untuk mengamankan semua orang yang ada di sana. Sementara Stephen yang akan menghabisi Terry karena masih murka, ia dicegah Ruslan yang menyuruhnya untuk menyerahkan Terry ke polisi saja. Tak lama dari itu terlihat Leni yang kini kembali sadar, dan saat itu terlihat juga Stephen yang datang menghampiri mereka. Di sana Ruslan pun memberikan cincin itu kepada Stephen, dan dengan tegas menyuruh Stephen untuk menjaga Leni dengan penuh kasih sayang. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.